dimulai saat aku bertemu dengan wanita yang kelak menjadi pendamping hidupku. Pertemuan kami tidak biasa, penuh dengan takdir dan misteri. Pertama kali aku melihatnya, matanya yang penuh memancarkan kedamaian yang membuatku jatuh hati padanya. Dia tampak begitu tenang, seolah menjadi bagian dari alam itu sendiri. Setelah cukup lama mengenalnya, akhirnya aku memutuskan untuk menjadikannya pendamping hidupku. Namun, keraguan-raguan mulai menyelimutiku. Ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengemban amanah yang begitu besar mulai menghantuiku. Dewi Sinta menceritakan bahwa dirinya bukanlah manusia biasa. Dia diutus ke bumi untuk mengandung seekor naga yang akan membawa perubahan di alam semesta ini. Naga yang akan selalu memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Perjalanan cinta kita tidak akan mudah, sehingga akan banyak halangan dan rintangan yang akan kita lalui. Melawan keraguan-keraguan yang ada di dalam hatiku. Aku Ki Hajar Salokantara dilahirkan ke bumi untuk mengemban amanah ini. Dewi Sinta menjadi Nyai Salokantara, menjadi pendamping hidupku. Selamat datang di Jejogetan. Pada malam hari ini akan ditampilkan sebuah pertunjukan spektakuler, kisah legenda Baru Klinting. Para pengunjung diharapkan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing
tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klinding. Nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klinding seorang diri. Baru Klinding memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klinding beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klinding membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klinding yang merupakan seekor ular naga. Baru Klinding kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klinding menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klinding dengan berkata bahwa jika Baru Klinding mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, Wahai Baru Klinding, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia. baik Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klinding terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patok. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patok dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klinding menjadi seorang anak manusia.
wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut baru Glinding berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, baru Glinding tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru Glinding malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu, nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patok yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian, nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, gunung besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Glinding melihat warga desa Patok dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Glinding kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Glinding menolong warga desa Patok dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Glinding pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Glinding dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Glinding. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka.